Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghafurur rahim alladzi an'amna rahmatan wa nasran wa fadlana ala sairi makhluqatihi wa ja'alana khalaifahu fil ardi amma ba'd. Baiklah anak-anak, pada siang hari ini kita akan mengulas kembali, belajar lagi mengenai akidah akhlak seperti biasa di hari Rabu malam yang kita laksanakan ba'da maghrib. Kita mulai pada pembelajaran siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baiklah, pada siang hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang materi berhari raya sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ustazah akan sedikit menjelaskan dan mengulas kembali pelajaran yang telah kita pelajari di bulan yang lalu, seperti halnya doa ketika mandi besar atau doa ketika kita mandi besar setelah haid. Nah, bagaimana doanya? Apakah anak-anakku masih ingat? Jika masih ingat, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana doanya? Wahid, isnani, salasah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Amin. Nah, ketika kita mandi besar, kita wajib berdoa seperti itu, ya. Nawaitul ghusla. Nawaitu artinya saya niat, ghusla untuk mandi besar, ghusla li raf'il hadasil untuk menghilangkan, li raf'il menghilangkan hadasil akbari. Hadasil akbari berarti menghilangkan hadas besar. Fardhu lillahi ta'ala, wajib yaitu lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, baiklah, masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang berhari raya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku, bisa kalian sediakan terlebih dahulu alat tulis kalian, ya, buku dan juga bolpen. Silahkan dicatat. Langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang berhari raya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhi, ya ukhti, bahwasanya umat Islam itu dikaruniai dengan dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, adapun pelaksanaan hari raya Idul Fitri kita laksanakan setelah bulan Ramadan, setelah kita puasa 30 hari penuh dan masuk kepada bulan yang dinamakan bulan Syawal. 1 Syawal kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, seperti itu. Adapun yang kedua yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu kita laksanakan pada bulan apa? Ada yang tahu? Pada bulan Zulqa'dah. Pada bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah? Pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, 10 bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah itu kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, seperti itu. Sholat Idul Adha itu yaitu sholat yang kita rayakan dengan hari raya kurban.
ya. Kita pada bulan Idul Adha kita berkurban seperti halnya sapi, seperti halnya kambing. Nah, bahwasanya hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri, baik itu hari raya Idul Adha, hari raya tersebut merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya hari raya tersebut disebut dengan hari Aid. Ma makna Aid? Ada yang tahu Aid itu apa? Aid itu dari kata ada ya'udu, yaitu kembali. Ya, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita, seperti halnya berbuka setelah adanya larangan makan, larangan minum selama bulan suci Ramadan, dan juga kebaikan berupa diperintahkannya kita mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang tahu hukum zakat fitrah apa? Ada yang tahu zakat fitrah? Hukum zakat fitrah itu apa? Nah, hukum zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Seperti itu. Nah, kemudian ada banyak cara dalam kita merayakan hari raya Idul Fitri, baik itu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu banyak cara. Namun ada sedikit dari kita, sedikit dari umat Islam yang mengetahui cara yang digunakan oleh kaum muslimin yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, malah kadang-kadang justru kita sebagai umat muslim, ya, kita melaksanakan kegiatan menyibukkan diri dengan hal yang tidak disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya biasanya kita membeli baju baru itu tidak masuk dalam sunnah Rasulullah. Dijelaskan oleh para ulama dalam menjelaskan berhari raya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama yaitu kita disunahkan untuk mandi dan menggunakan wangi-wangian. Adapun menggunakan wangi-wangian ini hanya disunahkan untuk laki-laki saja. Wanita tidak diperbolehkan menggunakan wangi-wangian ataupun berhias diri dengan menggunakan baju yang mewah. Itu tidak disunahkan untuk berpakaian seperti itu. Nah, kemudian pakaian yang disunahkan seperti apa? Pakaian yang disunahkan yaitu pakaian yang layak, yang pantas, pakaian terbaik kita. Dan pakaian terbaik itu tidak harus pakaian yang baru. Pakaian terbaik yaitu misalnya si Aisyah suka warna baju biru dongker misalnya. Baju biru dongker itu baju favoritnya Aisyah. Nah, baju tersebut yang disebut dengan baju yang pantas, baju yang terbaiknya Aisyah, seperti itu. Tidak harus baju yang baru. Nah, yang disunahkan kedua yaitu makan atau sarapan di pagi hari sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, kebanyakan dari kita, dari anak-anak itu bangun tidur, sholat subuh, kemudian langsung berangkat. Padahal disunahkan untuk makan terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, kita sebelum melaksanakan Idul Adha itu kita tidak diperkenankan, atau bukan tidak diperkenankan, kita tidak disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Nah, jadi makannya setelah pulang dari sholat Idul Adha, seperti itu. Ya, diingat-ingat ya anak-anak, untuk sarapan itu sebelum sholat Idul Fitri, dan setelah sholat Idul Adha baru kita sarapan, seperti itu. Ya, yaitu disunahkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang terakhir yaitu mengucapkan selamat hari raya. Dengan mengucapkan apa? Dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, yaitu artinya semoga Allah menerima amal baik kita dan juga amal baik kalian, seperti itu ya. Nah, kita ucapkan seperti itu kepada kaum muslimin, kaum muslimin. Tidak kita ucapkan kepada siapa? Kepada kaum selain umat Islam, non-Islam ya. Tidak diperkenankan kita mengucapkan seperti itu kepada umat non-Islam.
Baiklah, cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak juga mudah mengerti apa yang Ustazah jelaskan pada pertemuan kali ini. Adapun kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.